Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Baik, luar biasa, sehat pastinya ya. Kalau tidak sehat pasti tidak bisa datang ke sini. Iya tuh ya. Iya. Dan senang sekali kita bisa ketemuan. Tadi saya sempat menyapa beberapa orang teman lama. Ada Pak Fred dan Bu Iliana. Bapak teman juga ada Pak Dwi, tadi kita barusan kenalan ya. Lalu ada teman-teman baru juga yang saya baru melihat, ada Bu Moni. Kita kayaknya baru ketemu hari ini. Ada, senang sekali kita bisa ketemuan. Yes, lalu ada teman-teman yang lain. Ada Weni, ada Bu Susan, Bu El, ini orang lama-lama juga ya. Senang sekali pokoknya kita bisa ketemu hari ini di acara Gather and Grow. Jadi berkumpul dan bertumbuh gitu ya. Nah teman-teman, sekilas tadi kita sudah lihat profil KBC seperti apa, dan ini adalah event baru yang di-generate oleh teman-teman KBC Jatim. Jadi ada event-event seperti ini yang membahas hal-hal yang update saat ini. Nah terkait hari ini adalah terkait pengupahan. Nah kalau Bapak Ibu, hari ini kita lihat ekonomi tidak baik-baik saja, katanya begitu ya. Hampir setiap hari kita mendengar ada berita yang lagi PHK, terus ngantri cari kerjaan, ya gitu ya. Kayaknya sekarang kalau kita lihat di TV, di medsos, hal-hal kayak gini, berita kayak gini kayaknya terus ada dan hampir setiap hari, bukan begitu? Nah, pertanyaannya sekarang adalah, katanya nih, kalau gaji tidak oke, karyawannya kalau tidak keluar ya dicabut sama sebelah gitu ya, terus dia mulai main mata ke sana ya. Tapi kalau kasih upah yang banyak, yang oke, ya boncos juga diri gitu ya. Gitu deh. Nah, yang kayak gini-gini teman-teman nanti kita akan bahas, dan memang ini tidak lain dari bukan karena dalam rangka situasi yang seperti sekarang inilah, maka kita memunculkan topik ini untuk kita bahas sama-sama, dan kita nanti ada sesi tanya jawab juga ya. Dan kayaknya atau saya kepingin sekali supaya kita tidak kedinginan. Ini memang ini dingin banget ya, dingin banget memang AC-nya, karena AC-nya sentral jadi nggak bisa dikecilin. Jadi sudah dikecilkan ya? Sudah ya? Kalau dikecilkan sebelah ini nyambung semua, akhirnya jadi nggak dingin gitu ya. Nah, ada baiknya supaya kita lebih menghangatkan suasana, mungkin memperkenalkan dirinya masing-masing. Tuh ini orangnya tidak banyak kan ya? Nah, boleh ya? Kita mulai dari sini aja, dari Pak Dwi dulu, karena tadi Pak Dwi saya sebut namanya. Silakan Pak berdiri sambil mumpung bisa ketemuan, supaya kita bisa saling berjejaring juga satu dengan yang lain. Pak Dwi ini yang ngajak Pak Fred. Wah, oke, silakan Pak Dwi. Dari Lumajang lagi, dan suami istri ini tadi baru meluncur dari Lumajang. Wih, keren banget. Silakan Pak. Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Bianto. Dan terima kasih karena sudah ada di sini. Yes. Ya, saja. Oh, iya, oke. Dari Lumajang ya ini. Jam berapa tadi berangkatnya Pak? Wih. Saya masih ngorok gitu Pak. Ya, kenalkan nama saya Lina, istri satu-satunya Pak Dwi. Oh, istri. Iya, boleh. Nah, sini dulu. Nah, oke. Bu. Ya, silakan. Kenalkan, saya Natalia dari Surabaya. Oke, terima kasih Bu Natalia. Bu Monik ini saya baru kenal hari ini. Pagi, nama saya Monica dari Surabaya. Oke, silakan ke belakangnya. Nah, ini kalau ini teman lama nih, teman-teman. Saya Rudi, juga dari Surabaya. Oke. Selamat pagi semuanya, nama saya Eli dari Surabaya. Terima kasih. Yes. Saya Susan dari Surabaya. Oke. Selamat pagi semuanya, saya Weni dari Surabaya. Oke. Ini mama saya. Oh, mamanya. Jadi Mama Weni gitu. Mama Weni memang gitu. Saya Weni. Oke. Oh ya, salam kenal. Baru ketemu hari ini
sudah ya? Oh sudah ya? Oh, maafkan saya banyak lupanya. Pagi, saya Linda dari Surabaya. Linda, oke, terima kasih. Pagi, saya Michael di Surabaya. Oke, Michael. Pagi, saya Vanessa dari Surabaya. Oke. Halo semuanya, saya Juliana dari Lumajang, Oh. istrinya Pak Fred. Oh, Satu-satunya. kalah juga. Iya, nama saya Fred Hendratno dari Lumajang. Dan manja, oke. Ya, saya Yul, kawan lama ini. Oh, manja. Surabaya. Saya Tina, kebetulan saya asli Jogja tapi tinggal di Bali. Oke. Kalau, waduh, sorry. Ada yang ganggu di sebelah. Pagi, saya Ani dari Surabaya. Oke. Ya, semua sudah ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita ada kesempatan juga ada tanya jawab, kita juga ada nanti makan siang bersama. Kalau tadi baru kenalan namanya, nanti bisa saling mengenal lagi lebih dalam, misalnya bisnisnya apa, mana tahu nanti bisa connecting gitu ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Boleh ya nanti ya. Nah, apa lagi ya? Oh ya, saya belum memperkenalkan nama saya Siangfa ya, jadi selalu siang terus, tidak pernah malam gitu ya. Jadi teman-teman kadang-kadang bercanda, selamat siang Pak, gitu. Itu manggil nama saya Pak selamat siang gitu ya. Ya gitu. Oke, dan hari ini ya kita hadirkan Pak Puguh Bayu Ferianto SH. Memang beliau ini memang kompeten banget di area ini, sehari-hari memang berkutat di sekitaran HRD ya Pak ya. Nah, tanpa berpanjang kata supaya waktunya kita, memang saya sengaja tadi kita tunggu agak lama karena kita menunggu ada teman-teman yang dari jauh ini supaya nggak kepotong ya. Mohon maaf teman-teman kalau tadi agak terlambat sedikit ya, nggak apa-apa ya. Oke, jadi saya nggak mau ngomong banyak-banyak, kita panggil aja Pak Puguh. Silakan Pak Puguh, boleh kasih aplaus yang meriah buat Pak Puguh. Oke, terima kasih Pak Siapa. Yes, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, karena kan masih ada suasana rohani, kan gak enak kalau nggak berdoa ya. Pak Siapa pimpin doa dulu, jangan balik dulu. Tugasnya belum selesai. Ayo kita doa dulu bersama. Mari Pak Ibu kita doa. Ayo mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan hari ini, pagi ini Engkau berikan kami pada hari ini nafas kehidupan. Engkau beri kami hari yang baru untuk memulai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk istirahat semalam yang sudah Engkau anugerahkan bagi kami. Saat ini kami duduk di tempat ini bersama-sama ingin belajar sesuatu terkait pengupahan, bagaimana kami mengelola bisnis kami, bagaimana kami mengembangkan bisnis kami terkait pengupahan Tuhan. Telah hadir juga teman kami Pak Puguh yang sudah Tuhan pakai dan Tuhan izinkan untuk datang memberkati kami semua. Berkati kami semua Tuhan melalui materi pada pagi, pada sepanjang pagi sampai siang ini, supaya boleh memberikan wawasan yang baru, memberi berkat bagi kami, dan kami boleh memberkati orang lain lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal pertengahan ke akhirnya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yes, terima kasih Pak Siapa. Oke, kami kenalkan dulu Bapak Ibu sekalian bahwa di KBC itu kami ada namanya satu community baru atau bentuk baru yang disebut dengan Gather and Growth. Gather and Growth ini idenya adalah setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali kita belajar hal baru. Kemarin kita awal tahun sudah dimulai dengan Cortex. Hari ini kita belajar tentang people atau tentang manusia. Nah, saya sendiri, Puguh Bayu Ferianto, itu adalah pebisnis di bidang konsultan. Kami utamanya ada di area legal, HR, certification, in-house training. Goalnya di situ. Saya juga alumni Cash Sukses Jati tahun 2014, waktu masih di Hotel Surya. Kemudian KF itu 2018, dan terakhir saya alumni GRIP di 2019. Kok belum fire Pak? Iya, karena waktu itu belum menikah. Jadi saya mau masuk fire, sayang kalau saya nggak ada pasangan, nanti pada ribut diskusi masalah keuangan, gitu ya. Kalau boleh tahu, tadi itu kan Bapak Ibu menekan diri ya,
Saya dari Surabaya, saya dari Lumajang. Boleh katakan saja, yang bisnisnya retail, berapa orang di ruangan ini? Lumayan ya, kalau retail ya. Oke, ada lagi yang small industry atau home industry. Ada juga, oke. Terus jasa, ada nggak yang jasa ya? Oke, jasa juga ada. Mungkin ada manufaktur. Ada ya, oke. Kita akan singgung sedikit kalau kita yang manufaktur. Oke, Bapak Ibu, kalau saya boleh tahu sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kira-kira harapan Bapak Ibu datang pagi ini meluangkan waktu di hari Sabtu ini yang pagi-pagi. Biasanya kalau kita beberapa bisnis itu kan bisa tutup ya Sabtu ya, Sabtu mingguan libur ya. Beberapa bisnis termasuk kami juga libur Sabtu itu tim, kecuali klien ada kebutuhan kita layani. Kalau enggak reguler kita libur. Itu apa kira-kira? Saya ingin tahu. Boleh? Yang mau sukarela untuk ngomong apa sih yang kami harapkan ketika ikut seminar ini? Bukan berarti case kemarin yang ribut di Surabaya ahli jasa loh ya. Itu kita akan bahas sedikit nanti itu. Dia akan ribut ya antara wakil wali kota dengan salah satu bisnis di Surabaya. Yang ternyata saya juga baru tahu bahwa yang bersangkutan adalah senior saya waktu di SMA. Saya baru tahu juga. Itu anak pelataran itu, Jangan Bajiana itu. Jadi saya juga baru tahu dan sebenarnya ya nggak salah-salah juga sih. Kita akan bahas, kita akan kupas. Termasuk case home. Ya, saya boleh tahu 1-2 orang alasannya kenapa kok join ya. Bu Tina ya jauh-jauh dari Bali tuh Pak. Saya ingin tahu nih goalnya apa ini? Kalau goal saya ingin menggaji karyawan saya itu dengan upah yang benar. Nggak kesedekitan, tapi juga nggak kebanyakan. Pengen tahu aslinya itu berapa. Ya. Gitu. Siap, thank you. Oke. Pak Fred, wah saya udah lama nggak dengar suaranya Pak Fred. Terakhir kita kontak 2000 berapa Pak Fred ya? By chat itu ya. Ayo Pak Fred. Ya, intinya mirip lah ya Pak. Jadi kita sekarang berusaha bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk karyawan. Siap. Jadi masih ada tanda tanya. Pengupahan saya ini menggaji karyawan ini sudah tepat atau belum? Karena selalu ada dua sisi. Kalau tak bandingin dengan bisnis sejenis, aku sudah kelihatannya lebih tinggi. Tapi kalau dibandingkan dengan UMR misalnya, ya, atau industri gitu, ya masih jauh. Siap. Jadi gimana sih sebenarnya pasnya? Pasnya gimana? Oke, siap. Thank you. Nanti udah mewakili ya, paling tidak ya, goalnya seperti itu. Oke. Hari ini kita akan bicara upah cerdas bisnis kuat. Salah pengupahan, salah perhitungan HPP membuat kita jadi jatuh dan bisnis jadi kolaps. Jadi antara keuangan dengan tenaga kerja itu adalah keping atau uang yang kita harus manage. Terkadang kita kenceng di dikenceng di keuangan, lupa sisi sebelahnya, turnovernya tinggi. Atau kita kenceng di manusianya, kok tidak ada untung kelihatannya, kerja kok capek, muter terus. Karena kontingin juga nggak diperhatiin. Jadi dua sisi ini harus pas komposisinya Bapak Ibu. Nah, saya cerita lagi dikit. Saya pernah bekerja sebagai profesional sebenarnya. Jadi graduate dari university sampai 2016 saya kerja sama orang. Saya pernah kerja di Indoprima Group, saya pernah kerja di perusahaan PMA, saya pernah di perusahaan kalau Indoprima ini TBK ya, perusahaan IPO. Kalau Jabarsmen Group ini family business. Saya juga pernah kerja di Interaktif. Terakhir saya bangun bisnis sendiri, konsultan yang sama. Nah, permasalahan di HR antara perusahaan besar sampai dengan perusahaan middle yang menengah ya, kurang lebih sama. Manusianya, masalah pengupahannya kurang lebih sama. Dan saya mesti ngomong jujur bahwa yang namanya upah itu kan kita pebisnis itu lupa bahwa menurut undang-undang upah itu tidak hanya uang. Upah tidak hanya uang atau gaji yang diberikan. Jangan lupa kita juga berikan tunjangan di situ. Dan tunjangan juga tidak selalu lupa rupiah. Ini yang kadang kita business owner itu kelewatan, tidak menghitung komponen tersebut. Apa contohnya Pak? BPJS itu juga bagian dari upah. Kalau kita mau ngitung upah seseorang, bukan kita ngomong ke orang ya, gaji kamu sekian, enggak. Kita harus secara bisnis, harus overall.
termasuk mungkin kendaraan dinas yang kita berikan, termasuk mungkin apapun itu juga upah. Jadi Anda udah planning dari awal, posisi ini dapatnya apa, CTC, total cost to company-nya berapa, total cost ke sayanya berapa, per tahun, per bulan. Sehingga ketika kita hitung rasionya terhadap keuntungan perusahaan atau HPP kita, itu lebih tepat. Kita kan hitung gaji kan ya, oh gaji dia UMR lah taruhlah 4 juta, udah selesai, dari BPJS-nya, ya kan, nah, bonusnya. Kemudian kita ada mungkin acara apa penghargaan ini itu juga di dalam upah. Jadi kita harus full hitungnya, sehingga orang ini saya hire masuk harus penghasilan berapa ke saya itu harus jelas. Di beberapa industri malah kita sediakan komputer atau laptop khusus untuk dia, juga keluar biaya kan di situ. Jadi harus dihitung. Anggap aja kalau di keuangan itu sewa komputer atau sewa apa berapa per bulan. Sehingga kita harus jelimet sampai ke level itu kita upah, supaya tahu oh sekian keuntungan yang harus saya kejar, supaya nggak salah. Itu ya. Oke. Sebenarnya kalau secara undang-undang lagi, komponen upah itu ada upah pokok. Ya jelas ya. Artinya kamu kerja berapa, kita beri berapa. Kemudian juga ada yang namanya tunjangan tetap. Kalau di dalam HR sebutannya adalah T2. Tunjangan tetap T2. T2 ini tidak terkait dengan kehadiran. Ini ya contoh ya. Tunjangan jabatan seperti ini tetap, ini contoh. Karena kalau namanya tetap, walaupun dia sakit, walaupun dia cuti, walaupun dia apa, wajib dibayar. Beda sama yang T3, tunjangan tidak tetap. Kamu nggak hadir, kamu cuti hamil, sakit, ini akan hilang. Jadi karena orang KBC ini bagus-bagus biasanya, baik-baik, kasihan Pak dia sakit, yaudah kita berikan T3-nya. Jangan lupa, tanpa produktivitas omset Anda juga akan terganggu. Ini yang kita kadang lupa. Jadi ketika menyusun T3 dan T2 harus tepat sasaran. Kenapa harus tepat sasaran? Kita bahas di belakang. Kenapa kok harus tetap? Kemudian lembur. Apakah lembur ini wajib? Nanti kita akan bahas lagi di belakang. Ada yang namanya bonus atau insentif berdasarkan kinerja atau target. Ini yang populer dengan bahasa KPI. Ya, kita akan bahas lagi di belakang. Nah, ini adalah komponen-komponen yang disebut dengan upah bagi pekerja atau orang awam. Bagi pebisnis, ya enggak, banyak ini komponennya. Persiapan pensiunnya mereka itu juga upah, apa biaya juga buat kita. Kadang kita lupa bangun bisnis, ngitung atau nyelengi untuk pensiun 10 tahun, 20 tahun dia kerja, bingung. Ketika dia ngajukan, Pak saya udah tua sama pensiun, Bu saya mau selesai kerja, saya pensiun, bingung pesangonnya. Akhirnya kita cari cara supaya dia resign. Nah, timbullah perselisihan. Betul ya? Karena kita pebisnis gagal untuk merencanakan bagaimana future-nya dia. Saya bersyukur karena beberapa klien kami yang juga anggota KBC itu memikirkan pensiun teman-teman. Jadi dari gaji yang tiap tahun naik itu mereka pikirkan bagaimana disimpan untuk tabungan hari depannya mereka. Nggak perlu diomongkan, tapi disimpan sehingga ketika pensiun dana udah siap. Bahkan nggak jarang juga beberapa yang di Jawa Tengah Semarang itu menyiapkan rumah bagi karyawannya yang belum punya rumah. Dia sengaja beli tanah sekian hektar sehingga karyawan lebih dari sekian tahun dia siapkan rumah RSS untuk dia tinggali. Mereka siap bagi seperti itu. Mereka siapkan seperti itu loh. Salah satu KBC di mana? Jawa Tengah. Karya Satria aja. Itu sampai seperti itu. Saya wah luar biasa nih foundernya ini. Sampai ke level itu dia bahasnya. Nah, apakah dihitung juga biayanya dari awal atau tidak? Kalau tidak, ya jangan ngomel kalau akhir tahun kok ketoannya gini-gini aja bisnisnya ya. Karena ternyata ada biaya keluar yang kita tidak catat atau tidak hitung dalam komponen biaya kita atau HPP kita. Berapa banyak kita bangun bisnis tidak melihat itu, pokoknya gaji sekian cukup, udah kerja kamu. Berapa banyak orang kayak gitu? Sampai bisnisnya sepi, ada COVID, ada kejadian seperti ini, ekonomi goyang atau apapun, ada bingung. Kok rasanya gak cukup ya?
berarti Anda menentukan omset atau HPP-nya kurang tepat. Itu yang kita bahas pada pagi hari ini. Bukan dari segi karyawannya. Kalau dari segi karyawannya, ya yang saya terima ini aja Pak. Saya nggak terima lebih. Tapi kalau kita bisnis, hitungnya harus beyond. Nggak hanya ini, tapi lebih dari ini. Betul ya? Dan kan kita juga mau berkati lebih banyak lagi. Oke? Nah, kenapa menyusun upah? Itu adalah faktor yang penting. Tadi 2 orang menyampaikan bahwa bagaimana menyusun upah dengan benar. Itu penting. Karena upah itu merupakan sumber motivasi kerja. Disadari nggak disadari, karyawan yang kerja sama kita menerima gaji tanggal 25, tanggal 1, itu merupakan motivasi. Ketika 10 hari pertama setelah terima gajian, nyanyi dia, semangatnya. Betul ya? Kemarin sempat ke mana? Salah satu Glimfish itu ke tempatnya satu percetakan, satu bisnis percetakan. Kalau pagi itu musiknya rock dia. Musiknya rock kalau pagi. Nah setelah makan siang, musiknya mulai pop tuh. Mau pulang dangdutan dia. Iya kan? Kok bisa kayak gitu ya? Jadi ketika diganti musik itu menentukan bagaimana ritme dia kerja. Sehingga ketika dangdutan, orang udah capek, dangdutan, koplo lagi, jedong gitu ya. Jadi semangat dia kerja. Waktu mau pulang, dia semangatnya baru terpompa. Kalau pagi itu setengah selorong itu dia jalan. Kalau udah siang dia pop, udah kelihatan ritmenya udah. Nah itu kan motivasi dia kerja salah satunya, termasuk upah ini. Sehingga nggak melulu upah ini nomor 1, tapi sumber motivasi salah satunya adalah upah. Anda salah ngasih upah, kerja nggak semangat, berbahaya buat perusahaan. Itu ya. Yang kedua adalah salah satu bentuk penghargaan bagi sesama. Saya tuh pernah datang ke suatu perusahaan home industry cukup besar. Saya cukup kaget 2024 upah pekerjanya 1,6 sampai 1,8. Kaget saya, sebulan segitu. Saya tanya ke ownernya, Bu, kira-kira cukup nggak mereka kerja segitu? Cukup lah Pak. Berapa sih lauk itu Pak? 10.000. Dia di sini paling tinggal sama saudaranya. Lo nggak pakai bensin lah ke tempatmu. Kita ngomong fair ya. Bukan berarti kita berbisnis boleh, maaf, seenaknya gaji karyawan. Ini loh, kita mau menghargai dia berapa. Alhasil apa? Tiap 2 minggu ganti orang. Pasti udah. Tiap 2 minggu ganti orang dia. Baru lagi. Nah kalau orang gonta ganti, bagaimana dengan sistem kita? Orang baru training lagi, betul ya? Orang baru SOP lagi. Gonta ganti dia, suffer banget. Akhirnya ketika saya masuk, Bapak kebutuhan saya rekrutmen. Jadi saya belum bikin sistem. Buahnya habis waktu dari rekrutmennya. Diajari settle keluar lagi, Jadi ini loh, seberapa besar kita menghargai sesama kita. Kembali lagi harus berhikmat. Gue bilang harus menghargai semua gajinya cukup. Enggak, skillnya sesuaikan juga. Kalau skillnya nggak par dengan area itu ya jangan segitu. Itu juga salah. Betul ya? Jadi kita sebagai pebisnis harus berhikmat. Ketika ada orang-orang ini bagus, attitude-nya oke, ya udah saya kasih dia sekian. Nanti kita akan bahas standarnya bagaimana Pak. Kita akan bahas di belakang. Ya, jadi jangan gitu loh. Bukan berarti kalau sudah karyawan terus kita pelit atau kita jadi peres dia, atau kita di SS diajari ini perusahaan milik Tuhan. Lewat kita berkat Tuhan dicurahkan ke pegawai-pegawai kita, kan gitu loh. Kalau banyak ke kitanya, ya tadi itu. Kita kan suffer sendiri atau mendas sendiri. Itu ya. Yang terakhir apa? Salah satu komponen dalam penyusunan HPP ini adalah upah. Sadar nggak sadar, Anda harus tentukan upah. Sebelum Anda bangun bisnis, kalau perlu ngitung. Aku bisa kalau terima karyawan level admin deh berapa. Di beberapa bisnis upah dibedakan. Kayak kami di bisnis jasa, yang namanya konsultan dengan back office akan beda. Mulai salary, facility akan beda. Karena ujung tombak dengan yang supporting, profit center dan cost center. Betul ya? Kalau profit center di depan tuh, yang cost center di belakang. Dia diem aja gak ngapa-ngapain, keluar uang kita buat mereka. Kalau profit center di depan, dia bisa upselling kita punya produk. Kalau di toko-toko retail itu kan SPG, SPB, itu adalah profit center. Orang depan ini kita harus jaga.
dan komponen upahnya dengan yang di belakang kalau boleh disesuaikan, gitu ya. Supaya apa? Itu kan membantu kita untuk upselling produk yang di depan itu. Yang di belakang jaga stok, betul ya, jaga stok, ngitung kita punya keuntungan apa sih yang di belakang. Bukan berarti yang belakang dilewatin, enggak. Tapi imbangannya biasanya 20% lebih besar di depan dibanding yang di belakang, gitu ya. Nanti kita bicara, Pak 20% itu apa? Nggak pasti, kita akan bahas lagi nanti, gitu ya. Oke, nah ini saya bikin ilustrasi simpel-simpel kata. Kalau gaji karyawan berbanding dengan omset, ya, apa yang terjadi kalau gaji karyawan kita makin tinggi, omsetnya rendah, biaya tinggi, nggak bisa gerak kita. Yang paling pas memang harus upah di-manage dalam omset, gitu ya. Ini nggak usah difoto, ini saya ambil dari sumber sembarang, dapat kok Anda perbandingannya. Harus seperti itu, jadi harus berhati-hati. Nah, korelasi upah dan bisnis itu apa? Bapak Ibu, kita sadar bahwa kita punya bisnis, ada yang 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Sudah beda motivasinya dalam pengupahan, betul ya? Apa yang terjadi kalau perusahaan sekelas Gudang Garam, pengupahan itu hanya dalam bentuk kebutuhannya aja? Gak kelihatan. Hari ini level Gudang Garam udah bicara tabungan, brandingnya dia bagaimana. Sehingga ketika saya buka Gudang Garam membutuhkan seorang driver, yang ngelamar ribuan. Dia bicaranya udah branding, sudah beda goal. Dalam menetapkan upah, sudah beda mereka. Betul ya? Kalau dalam tahap awal, kita mau meningkatkan performa, berarti kita butuh orang-orang yang bersemangat di area itu. Tidak perlu bagus, yang penting dia ada motivasi bagus, visi kita juga bisa dihidupi, itu jalan. Itu upah kalau kita di bisnis yang masih startup atau baru, mungkin di bawah 5 tahun. Kita butuh orang yang punya motivasi bagus, yang tidak harus high demand, nuntutnya macam-macam. Enggak seperti itu. Sama dengan keinginan. Nanti kok udah naik level, kerja udah mulai bagus, mereka udah merasa, bos saya udah mulai omsetnya rapi nih, udah standar nih. Baru kita mulai ciptakan ketenangan dan keharmonisan kerja, tambahi insentif. Nah lagi, yang semula hanya kebutuhan hidup mereka, sekarang kita tambahi tuh. Kamu kerja bagus, tak tambahi ya, kamu kerja bagus, tak tambahi. Jangan di depan, kerja baru setahun, tiba-tiba udah siap bagi bonus. Lu gak boleh tak Pak? Boleh, di beberapa bisnis boleh. Nanti kita akan kupas, bisnis apa yang boleh seperti ini. Sehingga kalau kita udah kerja, bisnis ini lebih dari 10 tahun, dan kita belum pernah bagi insentif untuk pekerja yang mencapai target tertentu, berarti ada yang salah dengan kita punya perhitungan. Karena level kita udah butuh di ingin menciptakan ketenangan dan keharmonisan kerja. More than 5 years. Saya nggak butuh drama, saya butuh ribut. Karyawan baik, kamu grow, saya juga grow. Tapi kok di bawah 5 tahun, kita butuh untuk meningkatkan performa. Jadi kita harus cari orang yang tepat, motivasi tepat, attitude tepat. Nggak perlu gaji tinggi. Kalau dari sini kita harus siap bagi bonus supaya mereka lebih loyal, lebih stabil sama kita. Nah, kalau udah di level ini, kita udah bicara branding dan reputasi. Sehingga seragam dipakai di mana-mana di mall. Saya tuh pernah tanya pada satu karyawan yang bekerja di perusahaan Sadana, kalau pernah tahu ya. Sadana kan grupnya Sampurna. Bukan Philip Morris, ini Sampurnanya yang bikin bahan baku untuk Philip Morrisnya. Itu setiap hari Jumat itu memang karyawannya diizinin untuk ke mall, di Galaxy Mall terutama. Dan mereka tuh pakai uniformnya Sampurna Group, batiknya itu. Itu hampir tiap lantai tuh ada orangnya. Jadi Jumat kan agak panjang istilahnya. Itu merupakan bagian dari branding. Hari ini Sadana buka lowongan, yang masuk ribuan, tinggal sortir. Saya tahu dari mana bahwa perusahaan saya itu lagi di area kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Ketika Anda buka lowongan, berapa banyak yang masuk? Banyak Pak, oke. Yang masuk banyak, silakan disortir. Kualitasnya bagaimana? Kalau kita bicara karyawan ya, tipe manusia lah, atau tipe pekerja, ada grade A, B, sama C. Saya mohon maaf, saya harus kategorikan. Tipe grade A ini adalah orang yang bagus, loyal,
Mungkin di university cuman 10% 5% populasinya ya orang yang visioner di grade A. Ya, kemudian di grade B, ya dia tengah-tengah lah. Akademisi kurang bagus tapi komunikasi baik, networking cukup bagus. Ini cukup banyak, 40% kurang lebih. Yang paling banyak di paling bawah. Syukur kerja. Hari ini yang melamar ke tempat Anda ketika Anda interview, Anda sortir, levelnya A, B atau C. Itu yang masukkan di sini. Ya. Kadang kita branding perusahaan, branding segalanya, lupa branding manusianya. Padahal manusianya adalah branding yang paling kencang. Bapak Ibu sekalian, saya bekerja di perusahaan 3 besar tadi, mulai Indo Prima, Indo, dan Jabusman Group. Seminggu pertama kita nggak kerja dulu. Serius. Duduk di ruangan orientasi. Ini loh sejarah perusahaan. Ini loh bisa bertumbuh. Ini value perusahaan. Saya cari di kepala kita. Sehingga sampai hari ini, saya mau beli kampas komplain, saya beli MK Prima. Grupnya Indo Prima itu. Kan dari Jepang. Dan saya tahu kualitasnya, saya tahu bahannya. Berasnya orang HR, di branding sampai seperti itu. Jadi karyawan ini merupakan branding kita. Walaupun nggak bekerja di sana, dia tahu kita punya produk premium dan bagus. Sama ketika saya bicara ke Indo maupun Jabusman Group, saya cukup tahu Wafi itu kenapa beda dengan pipa yang lain. Sekarang namanya udah Rucika ya, dulu Wafi. Itu dia bikin produk itu yang tepungnya itu beda. Kan mesin ekstru ya, mesin tarik. Dia punya pipa itu kalau boleh diteskan lab itu dia punya tuh timbalnya sangat kecil sehingga aman untuk kesehatan tuh BPA free. Bukan food grade ya, tapi masih BPA free pipanya dia dibanding dengan kompetitor. Jadi kan kita jadi kepanjangan tangan atau jadi apa ya promosi produk perusahaan ya. Sadar nggak? Walaupun dia keluar loh, dia kan cerita, oh di perusahaan ini kok bagus, di perusahaan ini bos saya baik, dia kan cerita. Dia sebagai marketing kita yang berjalan. Berapa banyak kayak gitu? Kita meluangkan waktu cerita kita punya bisnis. Enggak langsung begitu masuk. Oh, hari ini masuk ya? Oke, tolong muternya, ini pekerjaanmu, ini jobdeskmu, ini bosmu ya. Setengah jam, 1 jam, setengah hari, langsung kerja gas. Ada baiknya kita luangkan waktu 1 harian mengorientasi mereka. Supaya apa? Value yang kita hidupi nyampe ke mereka. Pak, saya nggak punya passion ke sana, saya nggak punya apa ya kemampuan untuk ke sana. Jangan khawatir, ikutkan RTS. RTS kan besok ya 17-18 ya. Ikutkan RTS, ada orang lain yang ngajari anak buah Anda. Supaya apa? Value yang kita hidupi, dia juga hidupi sehingga link. Ketika COVID, saya melihat banget bedanya yang pernah ikut RTS dan yang belum ikut RTS. Karena klien saya juga banyak orang KBC, saya ketemu sama level bawahnya, juga pernah dikirim ke RTS. Beda. Ketika COVID ya saya bagi separuh ya. Kalau yang belum pernah tahu kebenaran, ngomel, bos kamu kerja 20 tahun kemana aja duitmu? Masa COVID baru beberapa bulan THR mau potong 50%. Tapi begitu yang udah pernah ikut RTS, kita ngobrol bareng. Oke Pak, kita support Pak, kita perlu bantu apa kamu? Serius, itu membantu banget. Jadi yang ada di dalam kepala mereka itu nggak hanya mikir, bosku enak, kaya, foya-foya, enggak. Di dalam kepala mereka itu match dengan apa yang kita mau sampaikan ke mereka. Karena gitu loh, kalau yang ngomong orang dekat, nih ya, kalau yang ngomong orang dekat, apalagi bosnya, sorry ya, perusahaan lagi susah, kita potong gini. Mereka percaya enggak? Bos mobilmu sih bagus, bos, masih punya supir. Betul ya? Tapi kalau yang ngomong orang lain dengan pengalaman yang lain, perspektif yang berbeda, dia bisa terima loh. Sama dengan anak. Anak itu kalau orang tua yang ngomong agak ngotot, agak ngeyel. Kalau temennya yang ngomong, ini bener. Kan gitu ya? Sama halnya seperti itu. Kalau kita bosnya ngomong ke karyawan, ibaratnya bapak ngomong sama anak, gak percaya. Coba teman sekat pekerja yang ngomong, oh iya bener kamu. Demo akhirnya. Gitu ya? Jadi ini yang harus hati-hati. Jadikan karyawan ini adalah partner kita apapun level dia. Saya cukup amazed dengan waktu Jabusman Group. Itu kan yang punya 5 orang ownernya, 2 perempuan 3 laki. Itu semua ownernya kalau ketemu karyawan level bawah itu manggilnya dengan bapak sama ibu.
saya apresiasi banget. Dan itu bukan pencitraan, bener-bener seperti itu. Sama supirnya pun, Pak tolong ya Pak ini seperti itu, Bu tolong ya seperti itu. Kita akan melihat bahwa dia di level yang berbeda. Bahkan ketika Jakarta banjir 2017, saya kerja di Jakarta itu, bos saya perempuan turun, dari airportnya turun, Pak kantor saya di sana, dan nanti Bapak parkir ya, saya jalan. Dia jalan ke kantor, dia kasih teladan sampai level itu. Ya, hari ini saya juga pernah sama klien, bisnisnya belum terlalu besar, toko baru 3 cabang. Kalau naik mobil sama saya, ngomong sama sopirnya, teriak-teriak ya. Nih, kamu di mana? Udah selesai nih aku, kan aku bilang kamu tunggu depan. Saya melihat, huge things ya. Karakter itu yang kita harus ada, Bapak Ibu sekalian. Karena hari ini, generasi yang sekarang ini membuat kata-kata karyawan ini menjadi sesuatu yang jelek, konotasinya, jadi budak, ya kan? Kalau dulu kita punya kata buruh, dari buruh naik pekerja naik karyawan, betul ya? Naik staff. Hari ini kita diturunkan lagi sama mereka jadi budak korporat katanya. Bayangkan sudah seperti itu, kondisi budak kan jelek ya? Bosnya seperti itu. Image mereka apa? Gaji umum dikit, kerjaan tambah banyak. Nggak mau aku pilih resign. Ini yang bahaya. Dan grade ini adalah grade B sama C. Orang-orang grade B sama C di mana kita sering nemu. Lupa emang grade A di lapangan nggak ada? Ada. Tapi akan masuk ke perusahaan-perusahaan Astra Group. Betul ya? Godaan Garam. Dia punya mindset akan ke sana. Kita akan tersisa B sama C. Belum yang paling bagus, tapi nuntutnya mau macam-macam. Betul ya? Wah kamu itu loh, kalau menurut saya penilaian 1 sampai 10, kamu itu nilai 6 sampai 7. Tapi minta fasilitas sudah 9. Mintanya macam-macam, nuntutnya macam-macam. Nggak mau ditambah kerjaan. Itu terjadi. Itu yang terjadi. Jadi kita hati-hati dalam mengelola upah. Sampai-sampai ya, klien saya di Gresik itu, dia rela bayar UMR 50%, yang kerja cuma 2 orang. Pekerjaan 1 orang dibagi 2. Akhirnya masing-masing terima separuh-separuh UMR. Yang penting kerjaan beres. Padahal kalau dia cukup bagus performanya, gaji dia bisa UMR loh, temennya bisa dipinggirin. Bisa nggak kamu gini ke teman-teman karyawan? Nggak bisa. Kita yang harus ngatur. Kita harus tahu dia di level mana. Gitu ya. Jadi ketika rekrutmen banyak orang bilang, Pak, saya nggak pernah dapat grade A. Loh memang, grade A nggak bakal muncul. Kecuali perusahaan kamu udah well known atau ada relasi, itu akan muncul. Yang paling banyak di lapangan itu adalah C. Syukur-syukur kita nemu B tapi dia merasa A. Banyak seperti itu. Ya, ini harus hati-hati. Kenapa kita bikin upah harus semenarik mungkin, sebaik mungkin, tidak melukai kita punya keuangan. Ya, oke. Sekarang kita akan bicara rasio upah. Sumber ini saya ambil letterlock dari keilmuan, jadi tidak murni seperti itu. Bisnis retail, seharusnya pengupahan Anda itu antara 10-20% dari total omset bulanan Anda. Kalau kurang dari 10, sangat efisien. Bener kan? Di bawah 10% upahnya. Oh benar Pak? Loh berarti Bapak Ibu tidak menghitung gaji untuk Bapak Ibu sendiri. Bener gak? Buka toko, gaji pegawai, lupa gaji dirinya. Sehingga dia ngomong ke saya, oh saya efisien Pak, gaji pegawai saya, kuli saya itu di bawah 10%. Lah kamu kerja 8 jam, jaga toko gak dibayar. Betul ya? Kita lupa menggaji diri sendiri loh. Orang buka toko, orang buka F&B, ikut jaga sendiri di situ, kan harus digaji, walaupun dirinya mungkin nggak diambil. Ini saya sering menanyakan, bener tak kamu gaji karyawan retail nih di bawah 10%? Kalau iya ya sangat efisien, tapi menurut saya kok nggak mungkin tuh. Berarti ada yang salah hitungan. Ownernya nggak terima ambil gaji. Karena pernah satu kali ada toko bangunan gitu ya, yang jaga 2 orang, ownernya sama kuli 3-4 orang tuh angkat-angkat. Kulinya harinya 25.000 per hari. Ya kulinya. Nah dia bilang, upah karyawan saya di bawah 10% Pak. Lah saya tanya, loh Bapak sama Ibu jaga toko ini ada gajinya enggak? Ya enggak, ada kebutuhan kita ambil duitnya.
Loh lah, ini gabung sama accounting. Kan kita harus misahkan antara keuangan pribadi dengan keuangan perusahaan, ya kan? Sekecil apapun bisnisnya, ya. Nah, kalau Anda range gajinya antara 10-15%, itu ideal untuk retail skala kecil hingga menengah. Artinya 1-2 cabang itu masih oke. Tapi kalau 3-4 cabang nggak masuk akal. Rasio gajinya segini ini nggak masuk akal. Berarti ada yang salah. Apa yang salah, Pak? Ya, Anda kerja tidak dihitung. Atau ada biaya bagi karyawan yang nggak terhitung. Seragam mungkin, aksesoris mungkin, Anda nggak hitung. Karena Anda merasa masih efisien. Tapi kalau benar di angka ini, sudah tepat tadi. Pak, udah di angka ini Pak, betul Pak, udah dicek sama konsultan saya, sama accounting saya udah bener. Kembali lagi, turnover perusahaan tinggi, keluar masuknya tinggi. Lah sama aja lah. Ideal di sini tapi nggak ideal ketika Anda tiap hari rekrutmen. Kapan jualannya? Tiap hari cari orang. Betul ya? Kemudian yang plus 20% harusnya masih normal untuk yang ada plan intensif yang terus menerus, kayak retail fashion, di mana ketika ada orang jalan, Pak baju ini bagus loh, Cik ini bagus loh, itu pasti butuh banyak orang Anda. Beda kayak Indomaret ya. Kalau Indomaret kan ini snack ini bagus kan, nggak mungkin gitu. Ya, jadi di angka 50% ini normal. Kalau bisnis Anda itu adalah bisnis yang membutuhkan informasi atau membutuhkan pelayanan yang sangat mepet dengan pelanggan supaya dia deal. Biaya versus omset. Tapi kalau udah lebih dari 20% berarti ada yang salah. Jadi nanti pulang dicek omsetku sekian, bulan kemarin aja gaji pegawai berapa, dan gaji pegawai nggak hanya berarti di gaji yang kita berikan tunai. Fasilitas juga dihitung loh. Aku uang itu apa aja bagi dia, uang parkir, ya toh, seragam mungkin atau apa, dihitung semuanya. Di area mana kalau di retail. Nah, ini jasa. Jasa cukup gede, karena saya mesti mohon maaf, modal kita hampir nol. Itu sih, hampir nol. Karena hanya kemampuan kita aja atau skill dari foundernya aja. Kok jasa ini hampir nol. Kenapa nggak nol? Karena bisnis bengkel kan juga jasa. Kan nggak mungkin nol dia, kan dia mesti ada investasi. Itu antara 30-50% dari omset. Bisa mencapai 30% atau lebih rendah. Ini untuk berlaku bagi perusahaan jasa yang menggunakan teknologi atau investasinya cukup bagus. Ini yang saya lagi kejar. Saya pribadi lagi kejar, karena saya belum di angka ini. Bagaimana kita kerja, tidak ada manual. Semua partner kita, semua karyawan kita kontrol. Absennya menggunakan handphone pribadinya mereka. Kita invest software di situ. Payroll juga di situ. Akhir tahun tinggal dia cek jumlahnya berapa kita tarik. Semakin banyak invest teknologi, biaya karyawan kita lebih rendah. Dalam jasa loh ya, pasti mas. Pasti udah seperti itu. Mau buka bengkel, mau buka apa lagi jasa, macam-macam ya. Semakin canggih kita punya alat, tenaga kerja kan semakin rendah. Sehingga kita bisa achieve 30% dari total omset atau bahkan lebih rendah lagi di bawah. Kita harus mau invest teknologi hari ini. Nah, kalau 40-50 ini umumnya biasa dipakai untuk agensi. Kalau agensi nggak ada AI-nya. Konsultan, perawatan, salon nggak ada AI-nya. Kalau ada AI bisa ngeramasi mungkin bisa lebih murah. Betul ya? Tapi hari ini Capster masih manusia. Betul ya? Masih dijak ngomong gitu ya. Dikeramasi dijak ngomong, kan masih seperti itu ya. Orang nyaman sehingga orang kembali. Itu antara 30-40-50% dari total omset. Jadi kalau salon-salon apa segala itu biasa bagi hasil. Biasa. Dia dengan alat, ada counter yang terkenal di tempat dia di situ, ramai ngantri. Sering seperti itu. Sama dengan resto. Saya panggil chef yang terkenal, duduk di situ, orang datang untuk tes dia punya food. Gitu ya. Jadi biayanya cukup tinggi. Apalagi kalau di atas 50%. Ini biasanya waktu awal-awal kita buka bisnis. Kerja sama aku yuk. Gajinya nggak tinggi tapi nanti ada komisi bagi hasil. Bisa gitu. Awal-awal saya bangun bisnis, saya kan nggak mungkin semua klien saya handle. Saya ajak orang, mau nggak? Gaji awal saya masih ingat 2016 saya gaji dia 2 juta. Tapi bonusnya tiap kali kunjungan tak kasih separuh fee-nya itu.
Jadi happy banget. Tuh biayanya lebih dari 50%. Serius, suffer banget saya. Tapi enggak apa-apa, awal-awal mau gimana? Saya nggak punya uang untuk beli inventaris, bayar teknologi. Saya belum ada dana ke sana. Ini. Jadi Anda pelan-pelan kalau di area jasa harus mau narik ke atas. Narik apa? Narik investasinya menjadi teknologi. 2023, 2024 saya itu hire sales. Saya udah bikin kriteria. Sales ini bertemu dengan business owner. Secara komunikasi harus bagus, attitude bagus, appearance juga harus bagus. Sehingga bertemu dengan business owner itu bagus. 5 juta waktu itu. Pengalaman dia, agen asuransi atau apa, lupa. Pengalaman bagus. Dalam sebulan, prospeknya juga bagus. 15-20 orang. Ada yang closing. Bulan kedua, sama. Ditambah sama dia jumlahnya. Ada yang closing? Tidak ada. Bulan ketiga, saya melihat ada yang salah ini. Biarlah dia kerja, saya invest. Masuklah ke SEO. Iklan di Google, iklan di mana? Loh, yang tanya ke kantor loh malah iklan di Google. Bukan selesai keliling. Dan yang closing loh malah yang kayak gitu. Nah saya mikir, saya gaji dia 5 juta. Gak ada ya datang prospek, tapi belum ada yang closing. Saya buka di Google, tanya malah deal. 5 jutanya saya buang, saya ganti dengan SEO 3 juta atau gimana? Betul ya? Itu jasa. Semakin banyak kita gunakan teknologi, semakin murah kita punya tenaga kerja. Untuk bisnis jasa. Retail gimana? Belum tentu. Nah kalau retail suruh ketik dewi ya nggak mau tuh. Orang kan tanya, obengnya di mana? Ketika jadi situ, nanti kamu tahu raknya di mana? Ya nggak mau tuh mereka. Betul ya? Ini beda banget bisnisnya. Jadi kita nggak bisa samakan bisnis saya apa dengan sebelah apa. Jadi kalau di bisnis jasa, Anda kepingin lebih enteng dalam jalan, secara keuangan lebih enak, investlah teknologi. Supaya kita punya profit margin lebih gede lagi. Iya. Oke. Berikutnya home industry. Skala home industry ini cukup banyak. Yang saya sebut dengan industri menengah sampai ke bawah. Itu biayanya range antara 10-30% dari omset. Misalnya bisnis, saya punya klien satu tuh bikin chemical industri. Jadi untuk kaca aplikasinya, water spot apa segala industri. Itu dia range di 20% lebih. Nah, kalau kurang dari 10%, biasanya usahanya terlalu kecil. Pemilik belum gaji diri sendiri sama kayak retail. Dan lebih banyak mengandalkan tenaga keluarga. Ayo Nyo, Mei, kamu sudah pintar sekolah kan? Lulus kan? Kerja mati papa. Saya kasih uang saku. Nah, itu omsetnya, biaya gajinya itu kurang dari 10%. Karena yang kerja anak-anaknya, sepupunya, saudaranya. Semua kerja di situ. Bangun bareng-bareng ini bisnis. Bisa lebih murah. Kan kalau keluarga kan nggak rewel. Betul ya? Kalau orang lain rewel, kalau keluarga kan nggak rewel. Biasanya loh ya. Bukan berarti kalau keluarga nggak rewel, kadang juga ada juga yang rewel. Wih, cuma mau aja aku buka segini tok, ya ada. Oh keluarga kok ya. Tapi kalau dia antara 10-20% itu bisa ideal ya. Usahanya cukup efisien. 20-30 masih wajar. Terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya banyak manualnya. Garment itu banyak manualnya. Walaupun home industri, biaya kita di angka 20-30%. Chemical yang saya bilang itu antara 20-30%. Kadang 25-27. Karena banyak manualnya, proses nyampurnya, baunya, masih belum ada AI atau robot yang dia mampu beli untuk karya itu. Biayanya di area ini. Nah, kalau udah lebih dari 30%, hati-hati ya Pak Ibu. Berarti bisnis Anda, industri Anda lagi boros. Apakah salesnya yang kurang atau orangnya terlalu banyak sehingga nganggur? Kalau home industri ini biasanya nggak terlihat. Mana yang kerjanya banyak, kerjaan dikit nggak terlihat. Kalau saya lihat yang di klien saya di chemical itu nggak terlihat mana yang nganggur, mana yang enggak, karena sok sibuk semuanya. Bahkan dia ngomong kurang orang Pak, kurang orang, tambah orang terus. Lupa kalau gaji akan naik terus. Ketika dievaluasi baru ketahuan, loh kenapa bagian mixing segini banyak orangnya? Kan sudah ada alatnya, sudah ada timernya. Oh iya Pak, kalau dia nggak masuk saya nggak ada orang lain lagi.
Nah, mixing orang segitu banyak, lah packing orang berapa? Jadi banyak hal yang kita bicara di industri, ini banyak orang yang kerjanya dikit tapi nggak terlihat. Ini sorry kata ya, karena kita terlanjur percaya sama yang di lapangan. Kurang orang ini, kurang orang, yuk tambah ono. Akhirnya boros. Hati-hati nih. Home industry seperti apa? Home industry itu adalah skala bisnis produsen dari barang mentah ke barang setengah jadi atau barang setengah jadi ke barang jadi. Itu sebutannya home industry. Kadang biasanya untuk ini loh, souvenir itu kan juga home industry. Souvenir home industry. Saya mikir tadi ada yang skalanya yang kecil home industry, macam-macam bisnisnya. Garment yang kecil juga home industry. Jadi garment yang kecil itu dia mulai beli kain, beli benang sampai dia sendiri yang bikin, dia yang bordir, dia yang jualan. Itu small industry atau home industry. Kalau secara NIB yang mungkin omset tahunannya 2-15 miliar per tahun, itu adalah skala home industry atau skala kecil, belum skala menengah. Ya. Nah, untuk manufaktur 15-30%. Saya pernah kerja di Sepatindo itu biaya tenaga kerja cuma 5%. Percaya nggak percaya? 5% dari total operasional produksi. Saya bilang, wah efisien banget ini sir. Yakin buku? Iya sir. Ini lihat laporan keuangannya. Biaya paling besar di listrik. Dia per bulan bisa 2 miliar. Karena dia nyairkan besi itu menggunakan arc furnace. 2 miliar biaya listriknya. Dan pegawai cuma 300 jutaan. Yang benar dia kecil. Tapi bukan karena efisien loh, tapi karena penggunaan energi terlalu tinggi. Sehingga terakhir setelah saya resign, saya baru tahu mereka pakai robot untuk memudahkan proses peleburan ini. Dan dia nambah satu chemical supaya nggak lama-lama. Satu kali proses, satu kali tapping dari besi tua masuk, dilelehkan, dituang, itu 45 menit sekali jalan. Kalau dalam satu shift itu paling banter 6. Ada ganti shift, ada ganti artnya macam-macam. Sekarang ini dia bisa lebih dari 16 karena ada robot dan chemical yang masuk. Jadi dia bayar 2 miliar dengan produktivitas yang naik seperti itu, dia lebih untung hari ini. Jadi kalau dalam perusahaan besar kita banyak yang bisa kita olah. Nggak hanya perusahaan besar sih, perusahaan kita sendiri pun juga banyak. Mana yang boros kita gantikan dengan teknologi. Memang investasi di depan ada ya, kita hitung investasinya. Tapi kalau jangka panjang itu lebih baik karena nggak rewel. Kalau manusia tambah lama tambah rewel. Pengalaman saya pribadi ketika merekrut anak SMK baru lulus, baru punya pacar 2 juta, nggak rewel. Jalan berapa tahun, gaji udah 3,5, punya istri, mulai rewel. Pak, istri saya minta rekreasi pas segala, gajinya kurang, mulai rewel. Punya anak, tambah rewel lagi. Anak saya sekolah pas segala, sehingga di beberapa bisnis itu lebih senang merekrut orang yang single, lebih fleksibel, nggak rewel. Karena kalau udah punya anak, punya istri akan rewel. Lembur antara iya sama tidak, betul ya? Ngirim jauh dikit, saya harus pulang Pak jemput istri. Banyak penolakan. Sehingga saya pernah ngomong ke salah satu owner, bos, kalau sudah level tertentu ya, bukan semua, level tertentu, level kurir, level kasar, itu kalau sudah punya istri, punya anak, hati-hati. Kebutuhan meningkat, pinjol masuk, utang temennya, betul ya? Mending cari yang baru, tenaganya lebih kuat, lebih niat kerja, gaji lebih standar. Tapi kalau di level manager, nggak apa-apa, supervisor nggak apa-apa. Sehingga pekerja dengan kita punya masa waktu maksimal 5 tahun. Kerja sama kita 5 tahun, nggak berkembang, Anda ganti. Serius, nggak berkembang secara skill, nggak berkembang secara attitude, nggak berkembang secara hal, Anda ganti. Karena betul kan 6 dia mulai rewel. Rewel gaji kurang, provokator, di sini kerja gini kiai. Ada orang baru dia akan ngompori yang baru-baru. Percuma kerja di sini. Akan seperti itu, akan rewel. Kecuali dia berprestasi naik pangkat, nggak apa-apa. Teruskan. Gitu ya. Hari ini kita bicara secara bisnis. Saya bukan melihat cara manusia, kasihan Pak, itu tidak. Ini hal yang sama di militer. Di militer itu pangkat paling bawah yang strip 1 itu usia 45 udah pensiun loh. Lalu dia angkat senjata udah gak kuat, kok lari banter, perutnya udah gede, gak bakal diambil sama jenderalnya. Akan terima rekrutmen terus, tamtama ya, akan terima terus. Tapi ketika dia mulai naik perwira menengah, usia pensiunnya udah 55, 50, 55. Hari ini jenderal
pensiunnya 61. Karena dia kita butuhkan strategiknya. Sama dengan perusahaan Anda. Kalau udah level bawah, jangan lama-lama, umur 30-35 pensiunkan. Move, cari yang baru. Tapi kalau dia berprestasi naik ke atas, profesor apa segala, tarik agak panjang. Syukur-syukur dia jadi kepala toko atau kepala kantor, tarik lagi agak panjang. Kita bisa terima dia. Lupa, kalau yang bagus dan loyal banyak Pak, saatnya Anda buka cabang, multiplikasi, sehingga kepala kantornya banyak, gitu ya. Jangan sampai orang yang bagus, loyal, berhenti di area supervisor, kasihan juga. Kita berdosa sama Tuhan, dia punya potensi kok. Ayo buka cabang. Gimana caranya? Banyak teman-teman KBC yang bisa bantu. Gitu ya. Hari ini kita harus smart. Kadang kita kan terlalu apa ya? Karena kita orang Indonesia kan Melayu ya, terlalu melo. Kasihan Pak, kerja sama saya udah 10 tahun. Lah kalau udah tanggungannya udah banyak, level nggak naik-naik, diajari apapun nggak mau terima. Terus mau gimana? Provokator nextnya. Semuanya enggak, tapi kebanyakan akan provokator di situ. Disuruh mulai bantah, ya kan? Apalagi dulu dia tahu anak kita kecil, sekarang kita besar udah ikut merintah, mulai ngomel. Yo, aku kerja di sini sebelum kamu itu bisa pakai popok bener. Aku nih yang paling bener. Akhirnya anak kita dibully sama pegawai-pegawai senior. Oh iya kan? Akan digitukan. Ya udah seperti itu kan repot. Kecuali levelnya udah level atas ya, sehingga kita diskusinya lebih enak. Gini aja loh, papamu bisa seperti ini. Nah kalau aku seperti ini, menurutmu gimana? Kan level tengah atas tuh ngomong kayak gitu. Kalau level bawah kan beda ngomongnya. Nah itu jadi pertimbangan ya. Ini dari pengalaman kami secara pegang 8-10 tahun konsultan seperti itu. Level bawah nggak bertumbuh, jangan lebih dari 35, rewel. Belum lagi kalau kita lay off atau PHK, nuntutnya banyak. Sudah 10 tahun ini, santai pesangon, santai ini, santai itu. Aduh, ribet. Itu ya, ini sharing aja. Ini cek lagi nanti di rumah. Seperti apa? CTC-nya kita bagaimana? Oh, pegawainya salah kasih tempat tinggal Pak di atas. Ya dia hitung biaya kosnya. Walaupun Anda tidak ngecas ya, tapi Anda hitung sebagai biaya kos atau sewa tempat ruangan Anda. Itu biaya Anda untuk dia. Total biaya Anda untuk dia. Sehingga secara bisnis kita harus hitung. Kenapa kok saya ngajari ini? Karena gaji manusia makin hari makin mahal. Sementara harga jual kita makin hari makin murah. Itu saya di belakang itu kalau beli pembersih. Dulu pembersihnya bagus-bagus tuh, punya Unilever. Hari ini pakai punya Wing lebih murah. Dengan milih yang sama, itu harganya jomplang loh. Serius. Sampai dia bilang 12.000, ambil ini aja wis. Padahal kalau yang lab merek sebelah, satu takar, satu ruangan, ya. Kalau yang murah, 3-4 takar baru ruangan. Jadi ya kalau kita logika tuh ya sama aja habisnya, bener gak? Kita beli mahal tapi konsentratnya dikit, sebarannya udah segini. Kita beli murah tapi berapa kali kita tuang? Tapi namanya mak tetap aja gak bisa murah ini, repot kan? Ya kan? Kita kan lupa ya seperti itu ya. Jadi harga barang bukan tambah mahal, makin murah. Nah ketika murah dia pangkas komposisi, dia pangkas kualitas, dia kan pangkas. Dan tidak jarang beberapa klien kami itu bikin second product. Produk premium, leave it, biarin, marketnya sudah ada. Bikin produk bawahnya untuk jangkau bawahnya lagi. Yang murah-murah tidak bisa milih, pokoknya template, adanya apa lu ambil, adanya apa lu ambil. Ada marketnya, buahnya marketnya situ. Jadi yang tengah atas kita ambil, tengah bawah sampai user kita juga bisa ambil. Brand yang berbeda. Kalau perlu pegawainya pun berbeda. Saya baru dapat sharing dari salah satu klien kami yang di mana Gedung Doro, spare part mobil motor. Dia bilang Astra sekarang itu mendisrupt perusahaan sendiri. Loh, kok bisa Bu? Spare part merek Astra tetap dijual. Dia bikin satu perusahaan baru buku. Brandnya itu bukan Astra, tapi barangnya sama. Direkturnya baru, pegawainya baru. Kalau yang di Astra, 0 masa kerja UMR, BPJS apa segala. Di sana tidak ada UMR. Jadi lebih efektif, lebih efisien. Marketnya gimana? Sama. Di sini ada home service, di sini juga buka home service. Saling mendisrupt. Sampai seperti itu loh, sekelas Astra.
Jadi orang yang kerja di sini itu para mentornya itu juga orang Astra, tapi dia level di low, seragamnya beda, bahannya kelas ini kantor, yang situ drill. Serius, sampai level itu dibedakan. Walaupun perusahaan sama secara holding, tapi brandingnya dibikin beda. Kalau yang di sini duduk enak, jam berapa ada kopi, di sini tidak ada kopi bayar dewe. Kalau mau customer apa segala bayar Grab. Di sini ada sopir, bener-bener dibedakan sama dia, sampai seperti itu. Bikin brand berbeda, semuanya berbeda, tapi ownernya sama. Jadi marketnya diambil semuanya, dimakan semuanya. Karena dia gajah ya, memungkinkan dia bikin. Bagaimana dengan kita? Ya silakan kita cari lagi. Scampernya bagaimana? Kalau Anda masih belajar glim, scampernya bagaimana? Itu ya. Apalagi sekarang keran impor dibuka dikit. Betul ya, kalau dulu ada TKD, ada SNI, sekarang ada barang komoditi, silakan impor sebanyak-banyaknya supaya daya beli meningkat, harga juga ditekan. Wah kacau. Beberapa klien saya mulai ngomel nih, wah gimana nih Prabowo ini, wah banyak ngomel. Ya kan? Ya mulai dibukain, mulai yang kan dikencangin oleh yang lama, dikendorin dikit dikendorin, wah banjir udah. Tadi Pak Budi lihat lantai 2 ada seminar import ya Pak, import muda. Ekspor masih oke. Ekspor Amerika sekarang ya. Tuh, kita ngomong fair ya Bapak Ibu. Ekspor pasar Amerika itu terbuka ketika 2 bulan lalu. Salah satu saudara kami kan juga pabrik, ini loh, pabrik alat pertanian. Dulu Amerika Latin maupun Amerika ambil dari Cina, barang-barang pertanian. Sekarang ambil dari negara ketiga, karena kan tarifnya cukup tinggi tuh. Ambil di Indonesia. Aku tanya, gimana bro? Wih lumayan loh, profit margin 30% lebih dari yang sebelumnya diekspor. Wah keren. Tapi ya gitu, begitu quotation masuk, langsung kementerian ngejak meeting. Ini hitungannya gimana untuk negara? Langsung diminta. Ya berikut. Artinya ekspor hari ini pun juga nggak mudah, Bapak Ibu. Padahal kita ada terminal devisa ya, tapi tetap nggak mudah. Artinya kita fokus sama bisnis kita aja, ya. Oke, sekarang kita balik. Nah, konsep upah, saya ingat sekali lagi, ada 3 macam. Ada yang namanya pay for person. Mau orang ini bagus, orang ini jelek, orang ini level apapun, gaji dia menonjol dari yang lain. Mungkin dia anggota keluarga, mungkin dia karyawan yang skillnya tinggi. Sama-sama operator, tapi gaji dia menonjol tinggi, karena dia punya skill lebih. Konsep ini yang disebut dengan pay the person. Jadi sama-sama operator, tapi gaji dia kok lompat. Pay for person. Yang kedua ada konsep pay for position, di mana kalau employee dengan senior employee gajinya beda, senior dengan supervisor gajinya beda lagi. Ini adalah pay for position. Kita bedakan per posisi, dia levelnya apa, parnya apa. Nah yang terakhir nih yang paling disukai teman-teman nih, pay for performance atau KPI. Metodenya banyak ini. Dari sales, dari production, dari efisiensi, kita banyak ini. Ya, jadi jangan khawatir, Pak. Saya tuh nemu operator bagus, Pak, operator senior. Tapi skema gaji saya untuk level operator itu di angka ini. Nah kalau dia masuk, dia minta gaji lebih. Gimana Pak? Lah ngerusak saya punya sistem? Enggak dong. Kita punya sistem pay for person. Orang ini orang skill loh. Kita bisa mempertanggungjawabkan. Outputnya dia lebih bagus. Gitu ya. Jadi bukan salah kalau kita masukkan orang bagus di level bawah, gaji dia menonjol daripada yang lain, itu nggak salah juga. Karena ada teori yang namanya pay for person. Orang ini aja. Lah orang ini bagus kenapa nggak naik di sebelah? Karena dia nggak bisa mimpin. Dia hanya bisa kerja di area itu. Bagus teknisnya doang. Tidak punya managerial skill, apalagi komunikasi. Nah kalau position kita wajib bikin standarnya supaya nggak nabrak. Kalau level bawah gajinya berapa plus lembur plus tunjangan, tidak nabrak supervisornya. Jangan sampai ketika dia lembur gaji dia lebih tinggi dari supervisor. Kalau Anda bikin skala seperti itu, next kompromi supervisor, enggak, saya tetap staff aja. Loh kenapa? Lemburnya tinggi kalau staff, supervisor tidak ada lembur, tanggung jawabnya nambah, gaji lebih dikit. Nah nanti kita mikir ya, diapakan supaya dia mau naik ke supervisor, apalagi naik ke branch manager atau naik ke kepala cabang.
tambah kalah sama bawahnya gajinya. Ibarat kata kalau, maaf ini, kita dulu kalau bercanda, level yang paling gede duitnya kan polisi yang di lalu lintas kan, terima free, damai ya kan. Dan di atas kan di kantor, gajinya segitu, memang dia gaji tinggi, tapi jabatan yang dibawa lebih banyak. Ini omong kosong ya, intermisinya seperti itu. Sama dengan tim kita. Skala upah itu juga seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara upah, yang punya gajian suci itu apa, bisa buka nih, Matius 20 ayat 1 sampai 9 tentang perumpamaan kebun anggur. Silakan dibuka. Kalau kita bicara upahnya, coba cek, biar nggak ngantuk. Ayo, ada yang bisa buka? Dia bisa bantu baca? Ini kan ada kiri kanan nih ya. Jadi yang ganjil yang kanan saya, yang ayat genap di kiri saya. Yuk, gak sampai kuis, baca kami. Udah ketemu? Matius 20, 1 sampai 9. Berarti ganjil dulu ya? Kiri dulu ya? Deltanya ini ya? Ayo yang kompak. Yang ganjil dulu baru genap. Gantian ya? Ganjil dulu baru genap. Yuk, 3, 2. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggur. Oke, kenapa? Antara ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sekitar sehari ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang nganggur dengan selesai. Kenapa? Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan kuberikan padamu. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, maka kamu mengaku saja bisa sepanjang hari. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika ada malam tuan Iwan kepada dunia, dipanggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah mereka, mulai dari mereka yang masuk kecil mereka yang masuk ke dalam. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk ke dalam. Jadi gini, sebenarnya masalah pengupahan ini, waktu kita baca perumpamaan ini terlepas seterusnya ya. Menurut Anda dilema nggak? Itu juga hal yang sama loh Pak Dwi. Wah ini nggak adil nih. Tuannya ini nggak adil. Yang kerja 8 jam, yang kerja 1 jam, kok upahnya sama. Ternyata Pak Dwi, kalau kita lihat lebih dalam lagi, orang yang skill kerja sejam, hasilnya sama-sama orang yang nggak punya skill 8 jam. Betul ya? Masuk akal ya? Nah, ketika hal terjadi, upahnya sama. Boleh nggak? Boleh. Itu kita kena lupa. Betul ya? Ada orang yang bagus ini gaji disamakan sama orang biasa. Bukan jelek, orang biasa. Jadi kalau bikin desain mungkin ya, kalau yang bagus ini sehari bisa 45, kalau yang biasa 1-2. Gaji disamakan, ya kabur yang 45 desain ini. Sama dengan perumpamaan ini kan. Dia kerja sejam sama dengan orang yang kerja 8 jam. Itu udah ngajari kita bahwa setiap orang punya talenta yang berbeda. Di ayat yang lain akan ngomong, ada yang 5, 10, 1. Mungkin tempat kita, kalau Anda mulai petakan 2 bulan lalu ya, Pak siapa yang kita bicara MBTI ya. Kalau Anda mulai tes anak karyawan Anda dengan MBTI, Anda lihat skill kepribadian cocoknya di mana, Anda mulai otak-atik, Anda kan ketahuan. Orang yang bagus di area itu taruh di depan, orang yang kurang bagus taruh di belakang, orang yang ini taruh di support. Sehingga pengupahan Anda kan tepat sasaran.
Itu loh, sama seperti kebun Abel ini. Mungkin yang 8 jam itu kerja metik satu, nongkrong, ngobrol-ngobrol, ya toh? Mungkin kok sekarang rokokan. Yang sedangkan yang jam 5 tadi itu, begitu petik anggur langsung jalan dia. Dia tahu apa yang dipetik. Oh ini masih muda aja tinggal. Dia kan cepat. Hasilnya mungkin ditimbang, dibayar. Nah, sama ketemunya dengan yang 8 jam tadi. Ya, prinsip keadilan itu seperti ini loh. Bukan berarti kalau kamu sama-sama 8 jam tak bayar sama, kalau kamu lebih pendek tak perlu rata. Anda salah. Kembalikan ke skill mereka. Dengan seperti itu, Anda kan menghargai mereka sebagai manusia. Dengan bakatnya, dengan talenta mereka. Bapak Ibu, saya ingatkan kembali lagi, sebagai pebisnis, kita wajib menggembalakan karyawan kita. Jangan sampai yang kita gembalakan jadi kecewa, marah, kemudian mengolok-olok kan. Lebih baik yang kita gembalakan ini memuji Tuhan dari kita, tindakan kita. Mungkin upah yang kita berikan dari situ, wah alhamdulillah Pak Bu itu sesuatu banget. Saya baru tahun ini ngasih THR penuh gaji ke tim saya. Sebelumnya saya nggak mampu. Saya kasih separuh dan dia terima. Kaget mereka. Pak, ini nggak salah. Kaget saya. Salah apa Mas? Bukan gaji segitu. Iya Pak. Kok 1 bulan gaji? Loh iya. Kan kita udah ada kemampuan ke sana. Alhamdulillah Pak, dipasang pajang lebar sama dia. Jadi dia memuji Tuhan dari perbuatan kita kan tanpa sadar ya. Kita wajib seperti itu. Kalau belum mampu nggak apa-apa, nggak harus dipaksakan. Nanti kita akan bicara lebih jauh bagaimana mengelolanya. Ya, jadi ini adalah ayat yang kadang saya pegang untuk pengupahan. Saya mesti ngomong, orang ini bagus bos, tolong lebih tinggi. Gak bisa, dia pengalaman cuma 6 bulan. Coba tes. Saya baru terima orang pengalaman 6 bulan dari perusahaan sebelah pindah ke perusahaan kita. Hasil tesnya itu 100 bener semua. Bener semua. Saya bilang ini orang pintar. Saya tes IQ 114. Superior dia udah levelnya. Attitude-nya bagus, performanya bagus. Lah bosnya nggak mau tahu, level staff gajinya segitu. Saya bilang enggak, saya mau lebih tinggi. Ini loh hasil tesnya. Karena ada perumpamaan ini, beda. Saya percaya kalau bibitnya bagus, hasilnya juga bagus. Lupa kalau bibitnya jelek berarti dibuang, enggak dong. Kalau dia trainable, karakternya bagus, silakan dipakai, Bapak Ibu. Karena itu tugas Anda untuk menggembalakan mereka, mentor mereka, kasih skill mereka, sampai pada level tertentu dia bisa bertumbuh. Gitu ya. Nah, tadi kita bicara masalah sebenarnya omset plus upah. Sekarang saya mau bicara komponennya. Kalau kita bicara tabel upah, ya, ini tabel upah. Kalau kita bisnis retail, ini saya bukan ngajarin jelek ya. Kalau kita di bisnis retail, upah itu sangat wajar dan dapat diterima kalau rendah. Diterima oleh mereka. Mereka sadar kok yang kerja di pasar atom, kerja di PGS, kerja di manapun, dia terima. Tapi jangan lupa, tempel dengan target kerja, supaya yang dibawa pulang mereka itu cukup. Jangan berhenti di sini aja, dia juga dipasang. Sehingga kalau jaga toko, kamu ya barang hilang kurang dari 10%, selisihnya per stok 6 bulanan, tak tambah sekian. Kamu ya penjualan mencapai sekian, tak tambah sekian. Bahkan klien saya yang di PGS itu omset toko mencapai berapa, semua dapat, termasuk hadiahnya pun cipratan. Jadi lebihnya itu dibagi ke mereka. Tapi upahnya sangat rendah. Mungkin bulanannya antara 1,6-1,8 tadi itu. Cuman ada target kerja, sehingga dia bisa bawa pulang antara 32-3 juta, antara segitu range-nya. Kan masih pantas ya dia bawa pulang. Itu lebih sedikit. Pak, nanti kan saya salah sesuai undang-undang Pak. Coba buka di Google. Kalau bisnis kecil, mikro, apakah wajib bayar UMR? Nanti Anda nemu jawaban di situ. Itu ya. Ada aturannya. Sehingga NIB kita itu penting. NIB awal tuh penting banget direview lagi. Karena kalau udah mulai naik, menengah, tinggi, ada kewajiban sebelah yang ditingkatkan. Jangan lupa gaji disesuaikan. Kalau enggak pidana.
Gitu ya. Pidana, kalau upah pidana, jadi hati-hati. Kalau upah pidana hukumnya, bukan utang piutang lagi atau perdata, tapi pidana udah. Jadi review lagi, ya. Nah, kita bicara jasa. Jasa kebanyakan kayak dosen dulu awal start itu sistemnya bagi hasil. Dapat berapa? Dia kasih 50% waktu itu. Sekarang cuma 20%. Dulu 50% saya kasih. Sekarang tak kasih 25%, tapi ada uang harian. Dia jalan ke customer, tak kasih uang transport. Sehingga saya tinggal ngitung berapa kali kamu customer bulan ini. Ini Pak laporan kunjungannya, saya cek. Oke, sekian plus bagi hasilnya. Untuk jasa, ini lebih mudah. Secara accounting juga lebih mudah, karena semakin tinggi, semakin banyak customer, semakin tinggi kita bagi hasil, kita kan juga makin gede kita punya omset. Kalau kita customernya rendah, kita bayar dia juga nggak terlalu gede, jadi nggak terlalu memberatkan kita gerak. Ini untuk bisnis jasa. Kita harus set up, kita punya kompeten seperti ini. Kalau dagang bagaimana pakai trading? Apakah nggak ada? Banyak. Orang cari apa? Oh cari ini ya, cari di Cina, pabriknya apa, dilempar ke sini itu ada. Nah itu kalau sistemnya Anda di depan, yang di depan ya, salesnya atau yang bertemu dengan customernya, sistemnya commission. Jangan dikasih gaji, nggak kerja aja, nggak mau jalan dia. Nah administrasi di belakang Anda wajib beri gaji di trading. Dulu di era-era 2010 ke depan tuh buahnya ini. Karena kan Cina belum terbuka seperti hari ini ya. Ada kota-kota tertentu kita bisa datang belanja langsung. Bahkan dia juga pameran di sini beberapa ini. Kalau dulu kan masih terbatas banget. Ini trading ini kenceng ini. Itu di daerah Tol Perak, kalau Anda lihat tuh banyak ruko itu rame dulu pada masanya. Hari ini ya tutup sendiri. Karena nggak perlu trader. Ketemu dewe sama orangnya kan. Import pun ya lebih mudah sekarang. Ini udah hampir nggak ada trading ini. Nah kalau manufaktur tidak ada alasan wajib UMR. Pak kriterianya manufaktur dengan small industry apa? Ada di ketentuan domain juga ada. Perizinannya juga beda antara manufaktur dengan home industry. Sehingga kadang orang merasa aku ini home industry, tapi dilihat tuh bos. Omsetku per bulan lebih dari 5 miliar loh. Nek per tahun 60, mana ada kamu home industry? Loh ya tapi izinku semua industri. Lah ini orang ya tahu, ini kamu nggak update. Semua orang tahu lah. Betul ya? Hati-hati di situ teman-teman. Ketika RBA, NIB berbasis risiko, itu tiap berapa lama Anda harus update dari laporan KPM Anda, dari investasi yang Anda lakukan akan terupdate otomatis. Ketika Anda lupa update, ada pemeriksaan dari Polda. Karena kalau istilahnya limbah kan dari Polda ini, bukan dari Polres. Jangan salahkan, aku ini kecil Pak. Jadi ketahuan polisinya, ini terakhir kapan kamu ngeprint? Karena kita punya bisnis kan bertumbuh, akan berkembang. Sehingga kalau produsen, small industry atau home industry hati-hati. Kalau udah mencapai yang tertentu, itu akan akumulasi sendiri. Secara perpajakan ada sampai segala akan naik sendiri. Sehingga kan dikejar untuk pemenuhan izin yang lain. Itu yang kita harus hati-hati. Kok mau dipanggil, tiba-tiba dipanggil. Ya, sehingga kita sebagai pembisnis juga harus ngerti legalitas. Hati-hati. Itu ya, ini sistemnya. Nah, nanti kita akan lihat upah itu ada yang namanya upah tunggal, ada yang namanya upah metrik. Kalau upah metrik itu ada komponen-komponen dalamnya yang banyak. Sehingga gajinya sama-sama 2 juta. Kalau yang di sini 2 jutanya itu dipecah berbagai macam. Terus upah metrik. Kalau yang perusahaan lama, perusahaan kuno, semua pakai tunggal. Saya pernah bersyukur banget ketika saya di PMA. Krispati itu kan PMA ya. Dia tahu banget itu ketentuan. Upah itu ya gaji 10 juta. Gaji pokok cuma 4 juta. Sisa itu jangan lainnya. Ngawur. Serius. Nah kemudian saya ngelamar ke Wafin tuh. Di Wafin saya terima 25 waktu itu. 25 juta itu upah tunggal Pak. Sehingga THR ya 25, pensiun pun ya 25. Betul ya? Ternyata ketika saya ngomong sama direktur saya yang HRD, dia ngomong, loh memang gak harus gitu ya Bu. Loh boleh dipecah Bu. Kaget dia. Bayangkan
level departemen head ke atas gaji udah 2 digit tuh. Kira-kira kalau pesangon berapa itu? Ada nggak dia siapkan dana segitu? Kalau enggak suffer mereka, kaget mereka. Jadi mulai 2015 ke depan mulai diatur, karena kan gajinya itu ada yang pokok, ada tunjangan jabatan, mau dipecat sama dia. Lihat bisnisnya. Kapan saya pakai tunggal, kapan saya pakai metrik? Ada plus minusnya loh, dua-dua ini serius. Jadi nggak berarti tunggal itu jelek, enggak loh, juga ada plusnya. Yuk kita belajar ya. Kalau upah tunggal, sistem fotonya kan nombok-nope itu. Misal gaji dia 2 juta, nombok-nope. Ya, sesuai produktivitas. Itu kan dibaginya per 25, itu dibagi per 30. Betul nggak? Tapi kalau upah metrik, yang dipotong kan tunjangannya, bukan upah yang di atas. Kehadirannya yang kita hilang. Kan upah metrik itu kan gaji pokok 1 juta, uang harian 50.000, uang transport 50.000. Ketika dia nggak masuk, yang hilang kan 50 dan 50, bukannya 1 juta di atas. Tapi yang di sini 2 juta dibagi 25, langsung di-cut 25. Jadi ini dengan produktivitas tuh kayak par gitu loh. Kamu nggak masuk ya tak bayar. Tapi kalau di sini ketika kamu nggak masuk, ada bagian di mana saya masih tetap bayar di upah pokoknya tadi. Jadi nggak selalu untung ya. Kecuali kita mau kejem tuh, nggak peduli. Hariannya tak potong, gaji pokoknya tak potong juga, ya nggak apa-apa. Tapi kan itu kan menyebabkan turnover jadi tinggi. Terus gajinya cilik, potongannya gede kan itu nanti ada komentar seperti itu ya. Nah, sistem upah tunggal ini lebih fair dengan hitungan produktivitas. Itunya gimana produktivitas? Sales kita dibandingkan dengan upah tenaga kerja langsung. Itu baru ketahuan berapa persentasenya. Loh Pak, saya itu kan ada yang sales, jaga toko, ada di belakang yang admin, atau yang terima nota. Yang dihitung salesnya di depan dong. Jangan semua komponen dihitung loh. Nanti sampai rumah, Pak Pugu bilang retail 15%, 20%. Kalau lebih dari itu mahal, tunggu dulu. Perhatikan juga yang ini. Rumus produktivitas itu adalah tenaga kerja langsung dibagi dengan omset atau sales. Per jamnya itu dia berapa rupiah, bukan yang di belakang. Ingat ya, kan ada tenaga kerja langsung, tenaga kerja nggak langsung. Tenaga kerja langsung itu yang melayani pelanggan, yang bikin produksi supaya ini jalan, itu tenaga kerja langsung. Yang nggak langsung, keuangan, penagihan, HR, itu nggak langsung. Sehingga ketika Anda hitung omset versus upah, itu yang di depan yang Anda hitung. Sehingga dia per jam harus menghasilkan berapa. Itu ya, nanti kan ketahuan produktivitasnya. Oh ternyata saya dengan sebelah produktivitasnya kalah loh. Memang dia gaji tinggi, tapi omsetnya juga naik, meroket gitu. Itu Pak Fred, mungkin jadi seperti itu. Sebelah berani bayar lebih tinggi, tapi omsetnya juga lompat. Sehingga rupiah per hournya dia lebih tinggi, lebih efisien dibanding saya. Coba dihitung lagi. Tenaga kerja langsung ya dihitung ya, bukan total. Nanti saya dimarahi. Teori Pak Pugu ini salah, bukan. Yang ini jangan dihitung. Yang Anda hitung adalah yang di situ. Yang touch dengan produksi, touch dengan sales, Anda akan hitung. Tenaga kerja langsung. Gak hanya sales, pokoknya yang langsung touch di situ. Gudang masuk mana Pak? Ya kalau gudang nyimpen barang itu masuk nggak langsung. Tapi kalau gudang kirim barang ada wajib itu. Karena dengan dia ngirim barang, dia utar kirim, omset kan masuk. Betul ya? Jadi gudang yang mana dulu? Kalau gudang hanya terima barang produksi, ya taruh sana ya, taruh sana. Itu nggak langsung. Tapi kalau dia terima, kirim ya, oke, tak jadwalkan ya, kamu ini, itu tenaga kerja langsung. Karena dia langsung ke customer. Anda hitungnya seperti itu. Ya, bukan total employee. Kalau total employee, teori saya salah berarti. Anda itu, wah ini boros, mau PHK orang-orang, waduh, salah ini berarti semintar pagi ini, gitu ya. Jadi tenaga kerja langsung yang ada itu. Dan upah tunggal ini sering dipakai untuk bisnis industri yang industri ke atas, itu paling senang mereka. Potongannya lebih fair, lebih gede. Tapi kalau retail, berarti yang metrik. Retail, jasa, trading, senangnya metrik. Ini biasanya kalau industri lebih senang. Saya belum bicara rupiah loh, saya hanya bicara sistem potongannya atau sistem pengupahannya. Kekurangannya jelas, pembayaran hak karya menjadi besar, jadi berat. Mulai pensiun, mulai THR kan upahnya tunggal soalnya.
ya utuh segitu kita berikan. Ya, rentan digugat. Loh, kok digugat lagi Pak? Gajinya udah utuh. Jangan salah. 2012 Ispatindo itu pernah di demo rame-rame minta uang transport. Padahal UMR di atasnya sudah diberikan upah transport. Tetap minta mereka. Karena merasa nggak terima. Betul ya? Sehingga upah tunggal ini kelemahannya itu. Kalau kita nggak state, gajimu 2 juta, gajimu 3 juta, include transport, makan. Oh kita nggak ngomong itu. Dipikirnya dia nih gaji aja ini. Aku belum dapat uang transport. Jadi Anda harus state. State di mana Pak? Di peraturan perusahaan kita. Anda harus ngomong, ini termasuk transport ya, termasuk ini ya, di luar bonus. Anda juga ngomong juga dong. Ini upah tunggal. Kalau metrik ini banyak dipakai, klien kami banyak pakai nih. Jadi customize. Yang namanya gaji pokok itu bisa beragam. Tiap orang berbeda-beda. Ya, semua kebutuhan karyawan ada di situ. Minta uang transport, ya wis. Minta uang pulsa, tak tambahin uang pulsa. Minta uang parkir, tak tambah itu jangan parkir. Semua bisa masuk ini. Ya, dan gampang di-adjust dengan performa. Tunjangan KPI, begitu nggak nyampe kata bayar. Sangat mudah ini. Apa nggak ada kelemahannya? Juga ada. Loyalitasnya rendah. Ketika dia terima upah total 3 juta, dia ngomong ke sebelah, saya digaji oleh Bu Eli 1 juta. Loh, kurang ajar. Karena dia menganggap komponen ini bukan upah. Upahnya jadi atas saja. Oh, jelek banget itu. Saya pernah interview salah satu perusahaan yang punyanya orang KBC. Saya kaget. Loh, di sana gaji berapa Pak? 1,8. Gak mungkin orang KBC. Masa gaji 1,8? Saya tanya, Pak, ini gaji gimana? Oh, saya tuh ada komponen ini. Setelah berapa? Kalau first entry mungkin 3,5 buku. Wih gila, itu dia bohong bro. Di kepala dia cuma ada gaji pokok tok. Yang tunjangan lainnya gak dihitung sama dia. Dianggap ini merupakan, ya itu hakku. Jelek juga ya. Tergantung kita di posisi mana, hati-hati. Terus sistem potongan itu gak seimbang. Karena yang di atas gak dipotong, yang dipotong yang di bawah. Gak perform, tak potong. Ini tak potong. Kalau di sini kan enak. Kamu gak perform, tak potong sekian persen. Lebih fair. Kalau di sini kan enggak, upah pokoknya di situ. Yang dipotong yang di bawah. Jadi apakah ini yang bagus, ini yang bagus? Belum tentu. Sesuaikan dengan bisnis Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau jasa, tak pastikan saya masih bisa pakai ini. Kalau jasa, lebih memotivasi dia untuk bangun pagi, berangkat pagi. Karena kalau tak kasih gini, wajib cilaka. Mau kadang klien, Pak saya minta outbound hari Minggu. Waduh, kirim orang hari Minggu. Minta lembur ya cilaka saya. Akhirnya mainnya metrik. Berangkat toh Pak, ada bagi hasilnya nanti. Berangkat dia. Jam 5 udah di terawas dia. Di foto, oh kok sudah di terawas sama si molor. Lah minggu-minggu libur gandeng ada minta outbound. Ya udah berangkat kamu. SD di Surabaya. Sistem metrik lebih pas. Kalau patung gali biasanya untuk sistem produksi. Itu lebih cocok. Kamu nggak hadir tak potong, jadi potongannya lebih pas dengan biaya produksi harian. Berapa? Pakai 2 macam boleh? Enggak boleh. Harus sama. Kalau tunggal semua tunggal, nanti semua metrik. Yang boleh itu Bu, komponennya beda. Yang di sana nggak ada apa, di sini ada itu boleh. Jadi kombinasi keduanya. Kalau kamu di situ hanya dapat stop. Kamu kok di sini tak tambahi. Misal sales tak tambahi tunjangan transport. Mungkin pengiriman tak tambahi apa. Tapi kalau sistem upahnya ambil satu, semua sama. Ya Pak Budi. Jadi yang upah metrik saya gunakan itu harus dituangkan semua di gaji. Iya Pak, harus fair. Termasuk hitungannya. Misalnya berapa hari kamu nggak masuk, ini hilang, ini ada. Cuti kan? Kalau cuti sakit, itu kan uang hadirnya ada, tapi uang makan transport kita hilangkan. Itu dia harus tahu, Pak. Ini sangat bagus sekali. Wah, berarti perlu disederhanakan, Pak Budi. Mungkin ada yang sama-sama. Katanya ada komponen yang mirip-mirip, jadikan satu, jangan dipaksa dibuka. Gede itu, Pak. Saya pernah pegang satu company itu komponennya itu 9. Jadi gaji pokok dan 9 komponen di bawah. Slipnya itu setengah folio.
waduh slip gaji kayak gini nggak sehat, saya bilang. Bedanya ini sama ini apa? Oh ini untuk sewa kendaraan Pak. Nah ini transport Pak. Dijadikan satu tuh, sewa kendaraan dan transport. BBM, sewa kendaraan dan BBM. Kenapa harus dua? Toh saya tanya, cara motongnya ya sama, cara nambahinnya ya sama. Kok di luar kota tambahin di situ, ya udah jadikan satu. Ini untuk upah, nanti sama upah tunggal. Nah, supaya nggak ngantuk lagi, kita mau praktek aja ya, biar ngerti, komponen, tunjangan, upah tunggal, meter itu kayak apa. Karena mungkin ada perusahaan yang menggunakan upah tunggal, ada perusahaan yang terbiasa pakai metrik, sehingga nggak ngerti ini itu. Kita bagi kelompok ya, nggak usah banyak-banyak, kita bagi 3 aja. 3 kelompok. Ini berapa orang ini? 4, 8. Kalau sama wes, tinggal berapa berarti? 16 ya, 16 bagi 3 ya. Berapa berarti? 556 ya? 556. Berarti yang 2 bisa, yang Bu Ani kalau enggak, maju aja ke depan, diputar nanti dengan grupnya Pak Dwi dengan Bu Weni. Nanti 3 dengan 2 dari sini, bisnisnya kan macam-macam tuh, ya kan? Terus yang ini satu kelompok lagi, itu ya. Jadi 1, 2, 3, itu ya. Nah, tugas Anda apa? Ada ini nggak? Ada VS nggak? Ada folio nggak? Atau Anda bisa? Oh, ada tulis. Oke sip. Ya. Nanti ada contoh soal. Tugas Anda adalah dari definisi dan jenis pengupahan, pilih salah satu upah yang pas di bisnis contoh tadi. Ya. Kemudian Anda tulis mengapa Anda pilih jenis pengupahan tersebut. Nggak berhenti di sini. Kita juga harus mempersiapkan hal-hal apa permasalahan yang mungkin timbul. Kalau saya pilih ini, saya pecah ini, kira-kira masalahnya di mana. Jadi jangan hanya bikin tok, tapi juga harus tahu solusinya kalau ada komplain atau ada permasalahan. Nanti kita bahas bareng-bareng. Itu ya. Ini ada di kertasnya kalau nggak salah ya. Nah, sekarang contoh soalnya nih. Nah, yang di grupnya Bu Lina, Pak Dwi, Bu Weni, itu kita bicara ini. Sebuah perusahaan jasa implementator software dengan omset per bulan rata-rata 350 juta, total karyawan 20. Silakan buatkan komponennya. Itu ya. Buatkan komponennya, perhitungannya, dan Anda review ini perusahaan sehat nggak? Dengan omset sekian, omset tuh ya, bukan profit. Omset sama profit beda. Ini omset. Karyawannya sekian nih. Sehat nggak di company? Ya. Gajinya gimana Pak? Anda atur sendiri. Mau gaji rata-rata software ini berapa sih? Kalau yang tahu software itu, saya kemarin tanya Pak Edward, antara 3,5 sampai 4 juta. Teknisi yang implementasi itu 3,5 sampai 4 juta. Adminnya itu 2,5 sampai 3 juta. Oke, di sini. Oke, yang grup kedua. Yang kedua, home industry produksi buku dengan omset per bulan 600 juta, karyawannya 160. Kalau udah home industry berarti kan rata-rata operator ya, gaji kan rata-rata sama, betul nggak? Nah, yang terakhir, yang paling bawah, toko bangunan di Surabaya Barat, omset per bulannya 80 juta, karyawannya 8. Nah, kalau kuli-kuli itu berapa sih? Berarti 25, 30, 40? Nah, dia mulai hitung, dengan omset sekian, aku bayar sekian, produktivitas sekian, aku harus jual berapa? Dan aku pilih method yang mana? Kenapa aku pilih itu? Dan kalau ada permasalahan, bagaimana solusinya? Anda harus mulai kunci-kunci sendiri. Ketika ada susun, Anda harus kunci supaya ini tidak rentan ribut atau permasalahan industrial kayak kemarin belakang ini terjadi. Gitu ya. Sampai 11.30, nanti kita akan bahas. Yang toko bangunan, Pak Fred. Dengan Butina, nanti Butina. Halo.
Berangkat dong. Ini, Jesusan dan Oh, Kakak. iya Bang Nias. Ya, Dia takut apa ya? yang cerita tali dengan Ibu tuh itu. Nias aja. Pak, bisa mari Pak. Berapa? Umur berapa gitu? 3. Harusnya suruh milih ya. Sesuai. Ini enggak, kita berenang. Pembangunan Surabaya Barat. Domestik lah ya. Nah, ini tentukan dulu berapa meter. Kalau itu ada pagi ya, itu kehariannya. Kuliah dulu ini kemudian berakhir. Iya. Tentukan dulu berapa meter. Upah rendah agen kerja. Kan itu loh.